Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 15 Juli 2020. Nggak bunyi ya dokter ya. Kalau yang itu mungkin cuma satu juga. Iya, oke. Baik, kekasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya dan pagi hari ini ada dokter Antono Pratanu, beliau spesialis urologi yang siap berbagi dengan kekasih Tuhan. Dan waktu kita tidak panjang pagi hari ini karena ada janji dengan pasien ya dokter ya. Gimana dokter kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Tapi selalu kalau dokter Antono kesini tuh rasanya sedih karena kehilangan banyak teman ya. Ya ini kan apa ya, terutama 2 minggu terakhir ini kita lihat hampir setiap hari ada tenaga kesehatan yang sakit, termasuk dokter. Dan mungkin hampir 2 hari sekali ada dokter yang meninggal, tenaga medis yang meninggal. Bahkan 2 hari yang lalu itu sehari 5. Aduh ya, itu kenal semua dokter? 3 diantaranya saya kenal. Jadi 2 dari Lamongan kalau saya tidak salah, kemudian ada dari Gresik dan 2 dari Surabaya. Dan beberapa diantaranya masih muda, yang 2 itu masih muda, mungkin sekitar 30-40 tahun. Apakah ada komorbid? Saya tidak jelas, tetapi setahu saya yang satu itu tidak mempunyai komorbid yang jelas. Komorbid itu penyakit penyerta? Penyakit penyerta. Memang disebutkan dia punya kencing manis. Bukan punya kencing manis, tetapi mendapatkan insulin. Insulin kan obat untuk kencing manis. Tetapi sampai hari ini saya tidak jelas apakah itu insulin diberikan karena dia sebelumnya penderita kencing manis sehingga membutuhkan insulin, ataukah memang terjadi pencetusan kencing manis akibat COVID. Karena dari beberapa penelitian itu ternyata SARS-CoV-2 atau COVID ini dia juga bisa menjadi trigger untuk terjadinya kencing manis karena kerusakan dari sel-sel di pankreas. Jadi ini memang kelihatannya membuat kita banyak belajar. Dan seperti yang disebutkan beberapa orang dan ahli, SARS-CoV-2 atau istilah kerennya COVID ini disebut sebagai the great imitator. Jadi dia bisa memalsukan, mengimitasi diri dengan berbagai bentuk gejala. Tapi teman saya di FKUI dia menggunakan istilah lain, bukan hanya the great imitator tetapi the great cheater. Jadi penipu. Ya. Saya juga bilang mungkin bukan hanya great cheater, tetapi dia juga the great pretender. Seperti judul lagu zaman tahun berapa itu ya. Pretender itu apa artinya? Suka berpura-pura ya. Jadi saya lihat dia ini bisa mengimitasi ya, gejalanya bisa berupa-rupa, berbagai macam bentuk. Sudah banyak kita tahu dari media, saya tidak menyebutkan. Ada yang mata merah, ada yang sakit perut, diare, mules, ada yang kakinya ada merah, yang bengkak, merah, gitu ya. gatel-gatel, bukan sekedar batuk pilek dan sesak napas. Kemudian ada yang badannya sakit semua, ya, kayak flu tulang. Itu great imitator. Tapi the great cheater itu lebih banyak kepada pada saat kita melakukan treatment, mendiagnosa, melakukan treatment dan memprediksi suatu prognosis. Kita lihat Ibu Chandra Oratmangun dirawat 3 minggu ya kalau tidak salah. Swabnya pertama positif kalau saya tidak salah ceritanya begitu. Kemudian swabnya sudah negatif. Saya tidak jelas apakah sempat pulang atau tidak. Kemudian meninggal. Dan kejadian seperti ini saya lihat ada beberapa kasus ya. Bahkan ada yang sudah sampai di rumah, swab 2 kali sudah negatif, tahu-tahu dia meninggal. Ini yang menurut saya the great cheater dan the great pretender. Jadi untuk
SARS-CoV-2 ini kita tidak bisa kehilangan kewaspadaan. Saya pribadi bukan ahlinya, saya tidak tahu dengan jelas berapa lama kita harus melakukan observasi dan memonitor pasien-pasien yang sudah lepas rawat dan dinilai sembuh sebagai survivor dari COVID-2. Ini saya tidak tahu. Karena teman saya kemarin waktu kita diskusi di grup WA, begitu banyak sequelae, jadi sisa dan juga termasuk komplikasi akibat COVID ini yang ditinggalkan. Bisa kerusakan parunya, bisa terjadi emboli, bisa terjadi gangguan jantung, macam-macam. Jadi apa nih yang dokter himbau kepada kekasih Tuhan yang mendengarkan pagi hari ya ini? Saya rasa kita harus pertama jangan menganggap remeh gitu ya, satu. Kedua, bersikaplah rasional tanpa terlalu ketakutan. Kemarin saya coba nge-share dan tanya beberapa pendapat dari teman yang lebih mendalami masalah ini, terutama untuk pencegahan diri ya. Saya menganggap untuk pencegahan diri itu yang paling penting adalah satu, mentalitas kita. Itu nomor satu. Mental yang seperti apa, dokter? Jadi kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan seperti saya sebutkan tadi. Kedua, tapi kita harus rasional. Jadi rasional itu artinya kita bisa memilah dengan baik apa yang buruk, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan apa yang masih bisa kita kerjakan. Dan ketiga, jangan kehilangan iman, percaya, dan jangan sampai jatuh dalam ketakutan yang berlebihan. Tetap rasional dalam batas-batas aturan yang jelas. Nah, untuk itu saya rasa penting seperti yang saya sebutkan, kita harus tahu untuk mencegah itu, tahu cara penularannya ini bagaimana. Ya. Ini kan berkembang terus, dokter. Berkembang terus. Kemarin saya coba melakukan satu resume sederhana ya. SARS-CoV-2 atau COVID ini menular lewat apa sih medianya? Kita itu punya media di alam ini sebetulnya secara garis besar kan 3. Air, udara, tanah. Tanah itu saya baca dari sekian banyak, nanti coba dicari atau tanya yang lebih ahli. Saya tidak berani seperti Pak Muhammad Indro Cahyono yang menggebu-gebu kemarin di YouTube marah-marah di mobil ya. Tidak lah ya, tapi kita coba, apalagi SARS-CoV-2 ini kita masih terus belajar ya. Kita tidak tahu apakah hari ini kita katakan seperti ini, kemudian hari apa tetap sama, kita tidak tahu. Sama seperti dulu orang banyak menyalahkan WHO. Kenapa sih dulu kok hanya yang sehat, yang sakit saja yang pakai masker? Sekarang semua suruh pakai masker. Terus kok kayaknya pelin-pelan pelin-pelan ya. Saya rasa bukan masalah pelin-pelan, tetapi ini sesuatu yang baru yang kita tidak tahu. Kita masih terus belajar. Nah, sekarang tanah sejauh ini tidak menularkan. Jadi kalau misalnya contoh paling gamblang, orang sakit COVID meninggal dikubur, apakah tanah pemakamannya menularkan? Tidak. Ya. Jadi jangan takut ke pekuburan. Gitu. Terus kedua, air, sungai, apakah menularkan? Sejauh ini dia tidak waterborne, dia tidak menular lewat air. Ketiga, udara, ini yang jadi perdebatan sampai sekarang. Kemarin airborne katanya ya. Pertama dulu hanya bilang droplet, itu kita yakin ya. Kedua, aerosol. Terakhir, airborne. Aerosol itu adalah suatu proses penularan yang terjadi biasanya pada medical area, jadi area medis. Dokter gigi pada waktu dia melakukan tindakan terjadi semburan-semburan atau aerosol yang terjadi, itu menularkan. Dokter THT, kemudian apalagi dokter anestesi waktu melakukan intubasi anestesi, sehingga mereka harus dilindungi dan hati-hati. Kemudian ada juga waktu video dari RSPAD pada waktu dokter melakukan ganti baju, melepas baju hazmat, APD-nya, karena selesai shift tugasnya di tempat ganti baju atau di toilet, itu juga area aerosol yang tinggi. Nah, sekarang airborne, orang ketakutan sekarang kan beberapa. Saya udah bilang beberapa karena yang dablek ya banyak gitu ya. Mungkin lebih banyak.
Airborne itu kan istilahnya kan secara gampang menular lewat udara. Ya. Tapi sebetulnya airborne untuk corona ini yang hari ini kita pahami. Saya mesti jelaskan yang hari ini kita pahami. Karena bisa saja berkembang ya. Bisa berkembang. Kita masih belajar. Itu airborne yang terjadi pada ruang tertutup ber-AC terutama dan minim ventilasi. Ventilasinya tidak memenuhi syarat. Sehingga udara itu melakukan turbulensi dalam ruang tertutup, terperangkap di sana, muter saja, tidak bisa keluar. Itu meningkatkan resiko. Dan itu memang katanya sudah diteliti di beberapa negara, Korea, Jepang, Eropa, Amerika, yang tidak ada ventilasi itu membahayakan untuk terjadi airborne. Ya. Tetapi di alam terbuka itu tidak terjadi. Karena itu kemarin jadi jangan berpikir kalau sudah airborne seluruh udara kita tercemar. Tidak. Hanya pada kondisi-kondisi ruang-ruang tertentu. Karena itu saya menganjurkan, teman-teman juga menganjurkan, kalau kita naik mobil tertutup AC, mobil yang kita bersama-sama dengan orang asing yang kita tidak kenal, kita tidak tahu status kesehatannya, naik Grab online atau apa, bukalah kaca jendela untuk ventilasi 5-7 cm cukup. Saya kalau naik kereta, saya berusaha duduk dekat pintu bordes antar sambungan, itu namanya bordes. Kereta ekonomi itu pintu bordesnya tidak pernah rapi, jadi ada ventilasi sedikit. Ya. Kalau saya duduk di tengah, itu ber-AC, crowded, tentunya resikonya lebih tinggi. Tetapi ini tidak menjamin bahwa 100% akan tidak terjadi. Di masa COVID masih naik kereta? Masih. Oh masih. Masih. Ya. Itu yang saya sebut rasional. Ya. Tanpa perlu ketakutan berlebihan. Tetap menggunakan masker. Kalau saya duduk berhadapan dengan dua orang, saya lihat ini jaraknya hanya 1 meter atau kurang, saya tambah dengan face shield. Karena distancingnya menjadi lebih sempit gitu kan jaraknya. Masker tidak cukup menurut saya, jadi saya harus tambah. Dan maaf, ini sepertinya memang COVID ini membuat kita menjadi tidak begitu akrab dengan orang, ya kan? Mau ngomong takut, ya, ngajak bicara sungkan. Mau salaman apalagi? Mau salaman apalagi ya? Iya. Ini jadi situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Iya, hari-hari ini gitu. Orang jadi kayaknya jadi cuek dengan sesamanya. Jadi new norm, bukan normal, new norm, norma baru. Malah ada yang bilang the new abnormal katanya, atau back to abnormality gitu. Iya. Jadi kita tetap perlu waspada, tetapi tidak perlu takut berlebihan. Iya, seperti kemarin ya, contohnya. Ini satu contoh yang menurut saya banyak orang akhirnya terlalu ketakutan, menjadi tidak rasional. Ada beberapa orang yang tidak keluar rumah sama sekali, dokter. Iya, sudah menurut saya salah. Seperti justru itu salah. Justru boleh keluar rumah, tetapi pada area-area yang aman, relatif aman. Gak usah ke mall. Contohnya gini, saya kemarin saya sengaja mungkin Mbak Wahyu dapat postingan saya waktu saya melakukan outdoor activity ke Gua Tetes dan ke Tumpak. Ada gambarnya itu? Ada gambarnya. Di PP-nya itu. Bagus ya. Bagus. Cuman kelihatan punggungnya aja. Itu area terbuka, back to nature, betul-betul alam bebas ya. Bukan saya menantang COVID enggak. Tetapi pada waktu saya posting itu kan ada banyak foto yang saya tidak pakai masker. Banyak itu yang komen. Dokter kau enggak pakai masker katanya. Saya jawab begini. Saya pakai masker enggak ada gunanya, saya bilang. Loh kenapa, Dok? Saya udah sendirian, nggak ada orang lain, sumber penularan kan tidak ada. Ya itu satu. Kedua, saya berdistancing dengan siapa? Nggak ada. Sendirian. Terus yang mutus apa? Kan saya taruh di tas. Karena teman saya itu, karena itu medannya berat, saya bilang level 3 itu sudah, bukan level 3-nya COVID. Masih tapi kuat ya? Luar biasa. Itu yang saya lagi mau nulis sebetulnya ya. Mantap, Pak. Saya sebetulnya heran kok saya kuat karena itu jaraknya sekali jalan itu kira-kira hampir 1 kilo dalam trek yang naik turun. Dan naik turunnya itu kira-kira 60 derajat 45 derajat. Memang hobi, dokter? Saya dari dulu memang hobi naik.
Kemudian kita waktu mencapai air terjun dan gua tetes itu, kita harus melangkah melewati aliran air terjun itu, yang berbatu-batu dalam derajat 60 derajat itu. 60 derajat? Ya. Wow. 45 sampai 60. Wow. Ya. Saya memang bertanya-tanya waktu saya sampai sana, teman-teman saya yang 40 tahun itu enggak sampai. Mereka ada yang berhenti hanya 300 meter, ada yang sampai 3/4 dia enggak nyampe, tapi yang sampai ke gua cuma saya, yang lain enggak. Terus saya tanya dalam diri saya kok masih mampu, kenapa? Rahasianya ternyata adalah saya setiap hari jalan kaki. Oh iya. Sekitar 4 km itu rutin. Dan saya menganggap jalan kaki ini bukan sebagai rutinitas, bukan olahraga, tapi itu lifestyle saya. Jadi saya sering kalau saya ke stasiun, saya tidak minta berhenti di depan stasiun, tapi saya berhenti 200 meter atau 300 meter sebelumnya. Seperti tadi saya ke sini, studio ini, saya tidak berhenti. Drivernya tanya, masuk Pak? Enggak Pak, berhenti di sini saja. Saya jalan 200 meter lumayan. Daripada tidak sama sekali. Daripada tidak. Jadi Tuhan memberikan kaki itu bukan untuk kita duduk, tapi minimal untuk jalan, berdiri dan untuk berjalan. Dan saya melihat selesai itu saya pulang, ndak kram itu kaki saya. Saya juga ndak manggil tukang pijet kok. Padahal umur saya 60 gitu. Masih muda. Jadi saya lihat itulah kenapa Alkitab bilang latihan badani itu terbatas gunanya. Latihan ibadah itu ada gunanya yang lebih kekal. Tapi latihan badani terbatas gunanya tidak berarti dia tidak punya guna, gitu kan? Oke, berarti di masa pandemi seperti ini olahraga tetap dianjurkan. Iya, kita kan lihat ya banyak teman-teman saya itu bilang, aku mau jalan pagi takut, aku mau lari pagi takut, aku mau naik sepeda mau berenang takut. Yang perlu kata kuncinya itu cuman ini, kerumunan, jarak. Jadi gini, ventilasi, kemudian jarak, dan D satunya D. Saya lupa kemarin. Durasi ya. Jadi yang penting itu ventilasi, 3. Durasi, jarak. Jadi Anda berada dimanapun perhatikan ada ventilasi tidak. Ya, kalau ruang terbuka sudah jelas ventilasinya bagus. Berapa lama kita di sana itu namanya durasi. Maksimal berapa lama dokter? Nah kita ini susah. Sebetulnya 3 ini saling berkaitan ya. Kalau ventilasinya makin buruk, jaraknya makin dekat, durasi harus makin pendek. Oke. Berarti sebentar saya harus keluar dari studio ya. Tapi kan Mbak Wahyu kan negatif. Negatif. Jadi 3 ini berhubungan gitu ya. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi kalau mau melakukan olahraga, mau berenang dan sebagainya, berarti kan 3 itu saja. Ventilasi. Ya. Dan yang menularkan itu kan jarak. Bukan air, bukan tanah. Bukan. Itu orang yang sakit ya. Udara, orang yang sakit itu yang menjadi sumber. Udara ini sebagai media. Ya. Media air, media tanah sudah jelas tidak. Itu yang paling penting, itu VDJ ya. VDJ. Kemudian komponen-komponen apa dari manusia ini yang menjadi sumber penyakit yang bisa menularkan. Kemarin saya cari dari berbagai macam sumber. Apa saja itu, sabar dulu kekasih Tuhan. Ketemu. Saya simpan dulu ya, biar Anda penasaran apa saja yang menjadi faktor-faktor. Tapi beberapa kita masih dalam penelitian ya, saya masih jelaskan ya. Baik, kekasih Tuhan, kami sedang berbincang tadi, padahal kami rencananya tidak bicara itu ya, tapi kok asik juga bicarain dokter. Gara-gara Mbak Wahyu sih. Gara-gara dokter sih. Oke deh, kita belajar bersama pagi hari ini ya. Ini memang satu penyakit yang masih para dokter pun, para ahli pun masih mempelajarinya. Anda bisa bergabung, berdiskusi bersama dengan kami, atau mungkin ada informasi yang bisa Anda tambahkan juga. Nanti bisa di 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.